Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Tidak terasa dalam hitungan beberapa jam lagi, kita akan mengakhiri tahun 2025 dan juga akan masuk ke tahun 2026. Oleh karena itu, di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang perkembangan sepak bola di tanah air yang penuh dinamika yang luar biasa. Mulai dari tentunya dipecatnya pelatih timnas Indonesia sebelumnya, yaitu Shin Tae-yong di awal tahun ini, dan digantikan dengan Patrick Kluivert yang kemudian gagal untuk bisa mengangkat performa dari timnas Indonesia sehingga tidak bisa lolos bahkan ke round 5 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia karena tidak mendapatkan satu pun poin di babak 4 tersebut. Selain itu juga kita tahu bahwa timnas Indonesia U22 juga gagal mempertahankan medali emas. Dan sebelumnya juga timnas Indonesia U20 kalau nggak salah pada bulan Februari awal tahun ini juga gagal lolos dari fase grup Piala Asia. Tapi kita sama-sama tahu bahwa timnas U17 berhasil meraih kemenangan perdana di Piala Dunia U17 meskipun tidak bisa lolos dari fase grup. Namun selain itu teman-teman, Persib Bandung salah satu klub besar yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yaitu musim ini sudah dinamakan Super League, kembali menjadi juara dari Liga Indonesia dan juga sudah menembus ke level Asia. Apa artinya menembus level Asia? Artinya bahwa Persib sudah bisa lolos dari fase grup dan awal tahun depan akan bermain di fase gugur atau babak knockout. Sebelum saya membahas tentang Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 1.255.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan yang kedua, saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten karena seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tahun depan target dari channel YouTube Triple B adalah agar bisa menembus 2 juta subscribers. Dan tentu itu bisa dilakukan jika teman-teman terus memberikan dukungan dan jangan khawatir seperti yang saya katakan sebelumnya dan juga berkali-kali bahwa sekali saya netral maka saya akan tetap netral. Oke, saya ingin membahas dulu tentang Timnas Indonesia ya, karena kita tahu pada saat kita mengakhiri tahun lalu, yaitu tahun 2024, Timnas Indonesia kita yang senior berhasil meraih kemenangan di pertandingan terakhir tahun lalu, di babak 3, babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia dengan mengalahkan Arab Saudi. Dan jika saya tidak salah, dengan kemenangan tersebut, maka Timnas Indonesia untuk sementara berada di peringkat nomor 3. Artinya tentu kita berharap agar Timnas Indonesia kita bisa minimal lolos ke round 4 dan kembali berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia atau juga kalau bisa lolos langsung di round 3. Karena harapan tersebut masih ada dan juga tentu kita punya mimpi agar Timnas kita bisa lolos dan bermain untuk pertama kalinya sebagai Republik Indonesia di Piala Dunia. Tapi ternyata di awal tahun ini, sesuatu yang saya tidak pernah duga sebelumnya, karena memang tidak ada informasi yang saya terima sebelumnya atau bahkan ada rumor yang memang kencang di sosial media bahwa akan ada pergantian pelatih, tapi ternyata di awal tahun ini, saya lupa kalau nggak salah pada tanggal 6 atau 7 Januari, Federasi Sepak Bola Indonesia yaitu PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong yang kita tahu adalah pelatih yang sudah cukup lama menjalankan proses untuk membentuk fondasi dari Tim Nasional Indonesia Senior dan sebelumnya juga membuat sejarah dengan bisa membawa Timnas Indonesia U23 lolos sampai ke babak semifinal Piala U23, bahkan hampir lolos ke Olimpiade dan juga membawa Timnas Indonesia Senior pada tahun 2024 lalu untuk bisa lolos dari fase grup. Saya sama sekali tidak pernah menyangka bahwa PSSI akan mengambil langkah yang sangat beresiko ini. Dan memang kita tahu resikonya adalah kemungkinan Timnas Indonesia kita tidak akan bisa lolos ke Piala Dunia.
Oke lah, pergantian pelatih itu biasa dilakukan oleh federasi-federasi negara lainnya. Tapi kalau ada pergantian pelatih, tentu pelatih baru yang masuk itu diharapkan bisa membuat perubahan yang lebih baik dan tentu memberikan hasil akhir yang positif. Tapi ternyata masuknya Patrick Kluivert dan juga beberapa orang lain yang menjadi bagian dari tim kepelatihan tim nasional Indonesia gagal untuk bisa meracik strategi yang pas. Bahkan kalau kita melihat dalam beberapa pertandingan timnas Indonesia kita tidak bermain rapi, sehingga beberapa kali juga dibantai kan. Kita tahu seperti lawan Australia, kemudian juga lawan Jepang. Bahkan saya melihat lawan Arab Saudi dan juga lawan Irak permainannya itu di round 4 tidak berkembang sama sekali. Walaupun satu-satunya hiburan ya adalah kemenangan atas Chinese Taipei di pertandingan persahabatan dengan skor telak 6-0. Yang tiba-tiba pada saat itu sosial media begitu rame dan ada banyak narasi bahwa seolah-olah timnas kita tuh sudah hebat. Padahal lawannya cuma Chinese Taipei yang memang sudah tidak selevel lagi lah dengan kita. Dulu juga sama seperti itu mereka. Dan ternyata di round 4 kita lihat permainan yang nggak meyakinkan, pemilihan pemain yang membingungkan bagi kita semua, yang membuat timnas Indonesia kita bahkan tidak bisa lolos ke round 5. Oke, perdebatannya adalah bahwa seandainya Shin Tae-yong juga masih bertahan, belum tentu juga timnas Indonesia akan bisa lolos ke Piala Dunia. Itu adalah perdebatan yang saya pikir logis untuk didiskusikan, tapi dengan seandainya Shin Tae-yong masih bertahan, kemungkinan akan bisa lolos ke round 5, atau mungkin juga kalau tersingkir dari round 4 tidak akan tersingkir dengan cara seperti itu, atau mungkin juga bisa lolos dari round 3. Tapi pada intinya pergantian pelatih itu merupakan sebuah blunder yang kita semua sepakat, sehingga kemudian Patrick Kluivert pun diberhentikan oleh PSSI dan nanti di awal tahun depan akan ada pelatih baru yang namanya John Herdman. Maka itu saya harapkan ketika pelatih baru ini masuk, kita juga bisa memberikan dia waktu untuk bisa menemukan formula yang pas agar menyatukan para pemain di atas lapangan. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa pelatih baru nanti yang masuk, yang kita tahu adalah John Herdman, perlu diberikan waktu untuk berproses. Karena sebetulnya sekarang tim kita ini sudah terbentuk lah. Sudah tahu pemain-pemainnya siapa. Kalau Shin Tae-yong kan beda. Dia cut satu generasi kan, dia potong satu generasi, kemudian dia membentuk tim yang baru dengan pemain-pemain muda, sehingga dia perlu menjalankan proses yang lama. Sebelumnya Luis Milla juga sama seperti itu. Dia mengandalkan banyak pemain-pemain muda yang sebelumnya berhasil di level U19, yang kalau nggak salah pada saat itu juara kan Piala AFF bersama Indra Safri. Kalau Simon kan hanya melanjuti, dan ternyata Simon kan gagal total ya. Nah, jadi saya pikir sekarang nih pelatih baru nanti yang masuk perlu diberikan waktu. Biar dia mencari formula yang pas, dia mengenal karakter dari para pemain kita, agar nanti dia juga kita harapkan bisa sukses. Dan saya bukan termasuk salah satu orang yang masih terjebak di masa lalu, cuman saya ingin melihat ke depan seperti apa nanti sepak bola kita. Karena seperti yang juga sebelumnya saya katakan bahwa timnas kita gagal ke Piala Dunia bukan berarti sudah kiamat, enggak. Tentu masih ada peluang untuk bisa lolos nanti tahun 2030 walaupun masih lama, tapi ya ini adalah pil pahit yang perlu kita telan dan juga kita perlu sabar nanti menunggu pelatih baru masuk dan meramu strategi dan juga membuat timnas kita kembali kompetitif. Dan tentu juga ada target lainnya, yaitu agar bisa lolos lebih jauh lagi di Piala Asia dan juara Piala AFF dan tentu masuk dalam ranking 100 besar FIFA. Tapi selain itu juga teman-teman, selain timnas Indonesia senior, ternyata timnas Indonesia U22 kita juga gagal mempertahankan medali emas. Oke lah, seperti yang sebelumnya saya katakan juga, perlu saya ingatkan kepada teman-teman, yaitu ya kalaupun gagal mendapatkan atau mempertahankan medali emas, ya mungkin kita bisa memaklumi seandainya permainannya itu menarik, tapi permainannya juga kan gak karuan. Sehingga wah luar biasa itu kan, kritikan juga kepada Indra Safri yang akhirnya kemudian PSSI juga memberhentikan Indra Safri. Artinya cukup banyak pergantian pelatih lah yang dilakukan tahun ini yang tentu membuat kita juga semua khawatir apa nanti yang akan terjadi bagi timnas kita. Tapi ya beritanya bahwa nanti timnas Indonesia senior akan dilatih oleh John Herdman yang juga akan melatih timnas Indonesia U23. Jadi kita harapkan nanti dia bisa membuat perubahan yang lebih signifikan. Tapi serangkaian pergantian pelatih ini yang kelihatan yang membuat kita justru sekarang berada dalam status misteri seperti apa nanti. Tapi ya kita harus berpikir positif. Namun satu hal yang positif yaitu Nova Arianto sebagai pelatih dari timnas Indonesia U17, kita tahu yang sebelumnya merupakan asisten dari Shin Tae-yong, bisa mempersembahkan kemenangan bagi timnas Indonesia U17. Dan jujur saya melihat permainan Indonesia U17 jauh lebih baik daripada timnas U22. Walaupun kita tahu levelnya kan berbeda ya. Sehingga mereka juga bisa meraih satu kali kemenangan dan sekarang
Novarianto sudah dipromosikan menjadi pelatih dari Timnas Indonesia U20 dan saya harapkan dia juga bisa membuat perubahan yang signifikan di Timnas Indonesia U20 bawa lolos ke Piala Asia dan ya kita harapkan juga nanti bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi selain juga Tim Nasional Indonesia yang kita tahu menjalani dinamika yang sangat menarik, ya kan, yang kita tahu euforianya luar biasa, tapi tidak kalah juga euforianya adalah dari Persib Bandung. Walaupun beda ya, Timnas dan level klub ini kan beda, tapi euforia dari Persib Bandung juga sangat luar biasa. Yang pertama, kembali berhasil menjadi juara back to back dengan format yang berbeda. Pelatihnya kita tahu Boyan Hodak adalah pelatih yang syarat berpengalaman sehingga dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa membentuk tim yang kuat, yang konsisten, meraih kemenangan dan juga sudah punya yang namanya winning mentality. Jadi artinya Persib bisa menjadi juara back to back dengan mengikuti Championship Series, kemudian Regular Series. Nah itu bukan hal yang mudah. Dan saya masih ingat pada saat Boyan Hodak mengambil alih tim ini, memang masih banyak pemain-pemain lama dari pelatih sebelumnya, tapi tidak dia bongkar langsung, perlahan-lahan. Jadi ini saya pikir adalah langkah yang ideal ketika dia tidak langsung membuat banyak perubahan yang kemungkinan akan mengganggu keseimbangan dari tim tersebut. Dan dalam hal ini saya pikir juga teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung juga perlu memberikan apresiasi kepada manajemen yang memilih pelatih yang pas. Memang awalnya tentu nggak tahu ini bisa pas atau nggak, tapi akhirnya mereka mendapatkan pelatih yang pas dan mereka mempertahankan pelatih ini dan mereka memberikan pelatih ini keleluasaan. Itu yang sangat penting, jadi tidak diintervensi. Itu sangat penting. Maka itu sekarang ketika memang dilakukan perombakan besar-besaran dan banyak pemain-pemain baru masuk, nah inilah yang memberikan juga waktu bagi Boyan Hodak untuk bisa membentuk tim yang solid. Dan dia lakukan itu juga lagi-lagi dalam waktu singkat. Karena teman-teman mungkin masih ingat bahwa di awal musim Persib sulit meraih kemenangan. Bahkan diragukan Persib bisa lolos dari fase grup ACL 2 karena musim lalu pun kan gagal kan. Dengan pemain yang sudah lebih lama bermain secara bersamaan. Tapi dengan pemain-pemain baru ternyata bisa juga bersaing sekarang di papan atas untuk sementara ini berada di posisi puncak klasmen Super League dan bisa lolos dari fase grup ACL 2 sebagai juara grup juga. Kan gila ini, luar biasa ini kemajuan dari Persib. Dan saya bahkan tahu nih sekarang semakin banyak fans baru dari Persib Bandung yang sebelumnya sebetulnya mengikuti timnas, sekarang mulai suka dengan permainan Persib Bandung dan juga euforia yang tercipta ini sangat luar biasa. Maka itu saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa memang sekarang hampir semua konten kreator itu akan membahas Persib Bandung ya, karena memang form dari tim ini lagi bagus dan juga jangan lupa tim ini mewakili Indonesia di pentas Asia. Jadi wajar jika exposure-nya luar biasa. Bahkan media-media juga sekarang mengupas segala hal tentang Persib Bandung. Itu adalah hal yang sangat baik. Dan juga tentu kita harapkan Persib nanti bisa melangkah lebih jauh lagi untuk bisa tentu sedikit banyak memperbaiki ranking dari liga kita di ranking AFC. Nah, ini juga satu hal yang perlu kita pahami bahwa setiap klub yang mewakili Indonesia perlu memberikan performa terbaik. Tapi yang menariknya juga kan dalam hal ini dengan begitu banyak perubahan yang dilakukan, tapi Boyan Hodak masih disiplin untuk bisa menjaga performa para pemain, melakukan rotasi yang ideal dan juga menjaga ruang ganti. Nah, ruang ganti ini adalah tempat yang sangat penting bagi seorang pelatih dengan para pemain agar para pemain itu bisa menyatu di antara satu sama lainnya dan tentu juga dengan pelatih. Dan pelatih juga perlu punya hubungan yang baik dengan manajemen. Jadi saya melihat ini sinerginya pas banget. Dari manajemen ke pelatih ke pemain dan sebaliknya dari pemain ke pelatih, pemain ke manajemen dan juga tentunya pemain, pelatih dan juga ke manajemen. Sehingga Persib Bandung sekarang punya sukses yang luar biasa untuk bisa lolos dari fase grup dan punya kesempatan untuk membuat sejarah yang baru lagi setelah sejarah lolos dari fase grup. Punya kesempatan untuk membuat sejarah yang baru lagi, tapi tahun depan. Kita tunggu nanti perjuangan Persib di fase knockout. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman. Dan kita harapkan tahun depan lebih baik lagi bagi sepak bola Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.